Halo, assalamualaikum. Mulai sekarang saya mau bikin format tetap buat review TWS earphone yang terbagi ke dalam 5 bagian. Sebelum kita masuk ke perbandingan harga dengan value yang diberikan dan juga kesimpulannya. Chapter pertama kita akan bahas soal looks dan desain. Ugreen Highchain X6 ini punya penampakan yang mirip dengan pendahulunya, yaitu Highchain X5. Sama-sama bertangkai, namun tangkainya gemuk dan juga pendek, jadi seperti telinga kelinci yang terjulur. Punya finishing matte di bagian yang berwarna silver, bagian yang juga jadi tempat untuk touch controlnya. Sisanya hitam dan glossy di bagian dalam, yang untungnya masih enak fittingnya di telinga. Mungkin karena bentuknya ergonomis ya, plus bobotnya yang hanya 5 gram per earphone-nya ini. Desain two-tone ini dipertahankan juga di charging case-nya yang nampak elegan. Sayang memang belum support wireless charging saja, tapi portnya sudah USB Type-C. Di chapter kedua, kita akan bahas fitur dan speknya. Charging case-nya tadi punya baterai tertanam sebesar 500 mAh, cukuplah kira-kira buat 3 kali charging ulang. Dengan battery life yang diklaim antara 5,5 sampai 6 jam per buds tergantung dari pakai ANC atau tidak. Ya, Highchain X6 ini punya ANC ya, satu fitur yang belum ada di seri sebelumnya, dan fitur ini sanggup meredam kebisingan hingga 35 desibel. Dalam pengujian saya menggunakan suara touch keyboard mechanical, bunyi setiap ketukan jari bisa teredam dengan signifikan. Yang sangat disayangkan malah absennya transparansi atau ambient mode. Padahal kalau saya sendiri lebih membutuhkan itu dibandingkan ANC tadi. Chip yang digunakan kali ini berbeda ya, bukan QCC 3040 lagi. Malah bukan dari Qualcomm lagi, melainkan chip terbarunya Realtek yang diklaim punya latency minim hingga 50 milisecond saja. Entah kenapa, versi Bluetooth-nya malah 5.1, bukan lagi versi 5.2 seperti di Highchain X5 sebelumnya. Yang jelas, dengan chip ini, kodek yang didukung hanya SBC dan AAC ya jadinya, dan ada gaming mode di earphone ini yang membuatnya bisa digunakan di banyak skenario. Highchain X6 ini tetap mempertahankan waterproof rating IPX5 ya anyway. Untuk kontrol sentuhnya terbilang lengkap, yaitu tap 1 kali untuk play atau pause, tap 2 kali untuk atur volume, kiri turun kanan naik, tap 3 kali untuk pindah track, kiri previous, kanan next, dan tap 4 kali untuk menyalakan dan mematikan gaming mode-nya. Lalu, tap dan tahan 1 detik saja untuk menyalakan dan mematikan ANC mode, sementara tap dan tahan minimal 2 detik akan mengaktifkan voice assistant ya. Nah, chapter ketiga saatnya membahas sound karakter dan juga kualitinya. Biasanya, pertanyaan yang timbul di sini adalah apakah earphone ini lebih mementingkan fitur yang berlimpah atau sound quality yang bagus. Terlebih, Ugreen sendiri lebih dikenal sebagai brand aksesoris smartphone dan juga komputer. Sependengaran saya, earphone ini punya bass yang ekornya panjang, terasa deep dan juga cukup boomy. Namun, di beberapa bagian juga terdengar punch bass yang meletup-letup. Rasanya, buat bass head ini akan cocok banget. Hebatnya, sektor mid atau vokal tidak jadi gaung berlebih. Masih clear dan juga crisp ya terdengarnya. Jadi, buat nonton video atau mendengarkan percakapan, Highchain X6 ini pas juga. Cuma memang treble mah tipis rasanya, kayak kurang gimana gitu. Selain agak ke bawah ngebass, stringnya juga tak begitu terasa. Sektor high nampaknya masih jadi kelemahan earphone besutan Ugreen sejauh ini. Chapter keempat akan membahas virtualisasi dan juga latency. Earphone ini bisa menghadirkan virtualisasi dengan baik agar kita bisa merasakan arah suara dengan akurat. Staging cukup luas, suara jauh dan dekat cukup terasa berjarak. Coba deh kamu dengarkan lagu yang banyak permainan instrumen perkusinya. Karena saya nikmatin banget di earphone ini. Jedak-jeduk abis, telinga penuh banget udah kayak lagi kondangan. Kemudian nonton video Dolby juga bikin berasa kayak lagi di bioskop. Nah, untuk latency, delay saat nonton video no problem, sudah sinkron meskipun tidak menyalakan ininya ya, gaming mode-nya. Ya karena main game PUBG aja nyaris nggak berasa delay langkahnya loh. Apalagi nembak mah udah on point banget. Namun ternyata itu juga tergantung device apa yang kita padankan ya. Delay minim itu terasa saat dipasangkan dengan Xiaomi 11T, namun signifikan bertambah saat saya pasangkan dengan Oppo Reno 4F. Saya sendiri merasa perbedaan latency antara normal mode dan juga gaming mode-nya tidak signifikan. Tapi setidaknya ini tandanya Highchain X6 ini bisa deliver latency yang minim kalau dipadankan dengan device yang punya performa bagus. Nah, kita sampai di chapter kelima di mana kita akan bahas soal mikrofonnya. Silakan didengarkan dulu suara berikut ini.
Dan ini contoh perekaman audio dengan Ugreen Highchain X6 atau X6. Di luar lagi hujan, kedengeran nggak ke bawah ke input dari mikrofon ini buat ngetes gainnya juga ya. Apakah dia ngambil suara saya aja yang dekat dan mengaburkan yang luar atau ikut bawa juga suara luar. Silakan disimak kualitas audionya juga, apakah karakter suaranya seperti suara robot atau tidak, dan apakah segini bagus buat sebuah mikrofon TWS earphone atau sekedar proper saja buat komunikasi atau meeting online atau malah kurang. Komen sekarang juga. Dari perekaman suara yang saya lakukan di aplikasi Audacity di laptop, terasa kalau gainnya cukup banget. Meski tangkai atau stem dari earphone ini tidak terlalu panjang, hanya saja saya masih bisa notice karakter suara robot muncul ya di sini. Jadi rasanya sebatas cukup buat komunikasi saja, nggak bisa buat konten. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke harga berbanding dengan value-nya ya. Nah, Ugreen Highchain X6 ini dibanderol senilai Rp989.000 di Lazada dan dikirim dari luar negeri. Punya ANC yang bekerja baik, waterproof IPX5, kodek AAC, low latency mode, sensor sentuh yang responsif, serta looks dan feels yang cukup mewah. Bassnya bagus, termasuk salah satu yang superb untuk bassnya ini, dan hebat karena bisa mempertahankan clarity di sektor vokal. Sayang memang tidak ada fitur transparansi alias ambient mode, mengingat isolasi earphone ini cukup ketat ya, jadi tidak bisa digunakan seandainya kita butuh tetap mendengar keadaan sekitar, semisal dipakai di jalan atau di tempat menunggu. Treble-nya juga terbilang kurang, jadi bisa saya simpulkan bahwa earphone ini lebih condong buat para basshead, para mobile gamers yang juga sering nonton video, komunikasi, atau meeting online. Somehow, earphone ini enak banget buat jedak-jeduk dengerin beats-beats yang kenceng. Meski memang di level harganya banyak sekali pesaing yang menawarkan kelebihan yang sama, bahkan yang fiturnya lebih lengkap. Walau mungkin juga punya kekurangan misalkan di build dan looks-nya yang tak sesolid Highchain X6 ini. Jadi, apakah ini earphone bagus? Ya. Sebanding dengan harganya? Ya juga. Namun, kurang komplit sih memang. Dan seandainya saya punya budget Rp1.000.000, maka pilihan saya akan jatuh ke earphone lain. Tapi, ini lebih karena saya sudah bukan basshead lagi, dan juga lebih memerlukan transparency mode dibandingkan ANC ya. Ya, hasilnya bisa berbeda buat setiap orang dengan kebutuhannya masing-masing. Overall, it's a nice product from Ugreen. Videonya sampai di sini saja. Bagaimana? Lebih enak nonton dengan pembagian chapter seperti ini atau tidak? Komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.